Cheers. Ya, Cheers. tahu? Merayakan kehancuran Manchester United ya. Merayakan kemenangan City ya. Koko Hendra ini pasti banyak yang bertanya, loh kenapa yang minum cuma Koko Tato Koko Ernest? Koko Hendra nggak minum, biasanya Koko Hendra minum. Kenapa hari ini nggak minum? Kenapa biasanya minum gitu kan? Dia udah mabok dia. Udah mabok dia. Koko Hendra baru minum lagi tahun depan. Ya. Tahun depan, enggak. Setelah Boxing Day. Seharusnya Oktober ini, Cok. Kita udah janji. Iya betul. Atau mungkin Boxing Day. Boxing Day. Desember. Oh nggak bisa, Koko Hendra ke Beijing Shanghai. Oh iya. Sama Koko tahu tuh. Oh iya benar. Kayak gitu. Ya guys, oke kita kembali ke keren sekali. Oke. Kita kembali ke match tadi ya. Luar biasa. Prediksi lu menang 2-2. Ternyata tie semua. 3-0 ya. 3-0. Tanpa. Foden dan Haaland ya. Lagi-lagi 2 poin ini selalu menghantui kita kemana-mana ya. Betul. Kehilangan 3 poin, minus 3 goal difference. Dan menurut gua City bisa memperbanyak golnya sih beda ini seharusnya dengan keputusan Amorim yang anjing itu ya menurut gue ya. Mereka nunggu aja. Iya, mereka masih santai aja, cuma dengan nunggu itu tadi siapa? Berapa kali pulang ya? Haaland satu yang tiang. Iya, menit 20, detik 20 aja loh. Terjadi Reinders. Ya dicokit itu. Itu hasilnya bisa 5-0, Cuk. Itu masih hoki. 5-3 lah. Kita juga ada 3 peluang yang depan gawang. Depan gawang mana? Bumo yang ditepis. Terus Zigzag siapa? Zigzag mana nyetak? Tadi yang dipasik kena Boemo tadi. Bume. Itu Bumo. Bumonya dong. Itu bukan Zigzag dong, itu Bumonya. Kena Bumo. Tapi Siksa di belakang udah ready. Itu peluangnya Bumo. Iya, peluangnya Bumo Kecuali dong. kalau Zigzag tendang. Harusnya Boemo tuh lepas gitu. Set. Itu nggak tahu. Nah, itu. Siksa langsung. Zigzag gol. Iya. Tapi kan nggak terjadi. Yang terjadi Bumo kan. Terus Casemiro juga. Tuh. Casemiro yang mana, Cuk? Yang Oh iya, itu, yang Janjo. offside. Ya, aneh. Enggak 5-3, 5-0. Terus Sesko. Lu nonton pertanyaan yang mana sih tau? Enggak, Sesko tuh ngapain tadi? Hah? Gini. Mati. Nomor 9 itu kalau di Dota itu kan posisi nomor 1. Harus disupport. Makanya terciptalah pemain dengan rules nomor 4, nomor 5 itu karena ada rules pemain nomor 1. Oke. 4-5 itu gunanya support nomor 1. Oke. Supaya nomor 1 ini kaya, kenyang, bisa ngangkat tim. Oke. Ini terjadi tidak gitu. MU itu main kayak gameplaynya tuh star playernya di 2 dan 3. Makanya sebenarnya Di berarti wingnya. bukan salah Hoylund juga ya berarti. Bilangin, Cok. Bukan, Ayo. tapi pergerakannya memang nggak suka sih aku. Enggak. Si Sesko pun lambat juga, Pak. Berapa game? Lambat. Enggak, lu bisa baca dari berapa game ini. Ya, kalau hari ini tak akui lambat. Udah lah. Udah Kalau lah. gue ya, kacamata gue ya, gue bilang sama aja sih. Sama aja, sumpah. Maksudnya kalau gameplay kita tidak mau berubah, Iya. nomor 9 siapapun yang main dari pertama aku udah bilang mau Zirkzee, mau siapa, mau lu beli siapa lagi. Iya. Even Haaland gak dapet, Cok, Nggak dapet. peluang. Mbappe gitu. Mungkin Mbappe bisa karena Mbappe- kita karena main. dia bisa bawa bola sendiri, Nah, Cok. kita tuh era terakhir striker kita bermain bagus, cetak gol. Rooney. Ibra kalau aku. Terakhir lo ya. Martial, Rashford sama Greenwood. Itu nggak ada yang tipe-tipe model Haaland lah. Ya, Nggak ya. ada. Tiga-tiganya ini moncer semua, Ya. eranya Ole. Ya. Karena kita main speed, Ya. ya kan? Yang nyata sayap-sayap tuh, ya kan? Mau eranya Lukaku, Ibra oke lah. Cavani Ibra oke. Lukaku lah, mau diganti Højlund apa, Ronaldo masih oke. Ya kan masih banyak gol. Terakhir-terakhir ini loh. Ayo, apa? Masa enak sih nomor 9 kita? Nggak pernah enak mau ganti. Zirkzee lah, siapalah, Weghorst lah, apa. Nggak ada yang enak, Cok, striker kita, Cok. Enggak, menurut gue sih udah fix Amorim bakal out sih. Ini Gue juga pikirnya Pure. gitu sih. pure Iya. ini kesalahan di tangan Amorim. Ya kalau hari Hari ini ini. kalau hari ini aku juga fair. Ya, Gua dia setuju. salah nyusun pemain dan Iya, ya nggak jelas dan penggantiannya kayaknya lambat. dia ada meremehkan Pep-nya. Lu babak pertama, lu udah kalah 1-0. Lu harusnya bertindak cepat dong. Lu babak kedua, pas main, tidak ada pengganti siapapun. Udah jelas-jelas itu si Mazraoui udah off. Udah berapa kali melakukan kesalahan dan gol pertama pun Xiao juga keteteran karena masih Doku kan. Itu harusnya bertindak cepat. Sesko juga nggak ada peluang sama Dan sekali. dia nggak. gue nggak tahu kenapa alasan dia kenapa mesti 60. Itu kan
Aneh kan? Kenapa kayak ada peraturan ada itu, oke ganti gitu. 60, menit 60 harus Makanya ganti. kenapa mesti gitu? Kan enggak, lu kan pelatih lu bisa ganti kapanpun yang lu mau anjing. Bahkan lu sebelum babak pertama selesai lu bisa ganti anjing. Tapi gua nggak tahu kenapa dia masih Jaga mental pemain kan? Kalau lu ganti sebelum bodoh babak amat, pertama, gua nggak peduli mental pemain. Yang penting tim. Lu sampah anjing. Yang penting tim nih. Lu Mazraoui sampah lu ganti anjir. Udah gua nggak mau tahu anjing. Emang lu jaga mental pemain, lu digaji pemain lu anjir. Even minggu depan kalau kita menang lawan Chelsea pun ya menurutku nggak stabil, belum sestabil itu. Cuman ya mau sampai kapan gitu atau kita ganti-ganti pelatih terus? Ya enggak sih, enggak. Lu Amorim dia Nah, udah salah ngomong di awal sih. Ya sekarang lu ganti ya, opsinya sekarang nggak banyak. Gua nggak mau Even tahu. ada, gitu. Ya lu Luis Enrique dapetin dah. Gua nggak mau tahu dah gimana caranya. Lu kan gua rasa Gua juga mau Luis Enrique. Serjuni sekarang lagi nelfon nama Luis Enrique nih gua rasa. enggak, bahayanya adalah di match-match penting, Amorim ini sering salah strategi. Makanya. Di match-match Ya penting. sama kayak TH. Kayak kemarin ya, yang paling fatal itu kan kalau kita flashback di musim lalu, final Piala Eropa. Iya. Ya, lagi-lagi itu ya. Itu highlight lah. Beberapa keputusannya kontroversi sih. Dan dia tetap ngotot 3-4-3 kan. Ya, kan dia sudah ngomong only my way. Makanya itu kesalahan fatal dia. Paling fatal anjing. Only one way. Gini, di satu sisi aku ada sukanya di awal statement itu. Karena Iya. karena aku pikir ini orang punya idealisme tinggi. Idealisme. Dan dia mungkin punya keyakinan bahwa formasi ini bakal berhasil. Dan mungkin dia memang master formasi itu. Mungkin kayak Conte KW1 lah ya. Oke, kita coba lah. Tapi kan tetap namanya pelatih yang bagus itu kan harus menyesuaikan dengan keadaan. Betul. Lu lihat main lu lah gitu loh. Betul. Cocoknya di mana nih? Cocok nggak Ya. 3-4-3. Kalau lu bisa main 4-2-3-1, 4-3-3 dan main lu bagus, bisa cetak banyak gol. Kenapa lu paksain 3-4-3? Ya. Betul. Menurutku juga beberapa pemain tuh out of position sih. Kayak Bumo tuh bagusnya 4-2-3-1 di wing kanan. Iya. Udah. Kenapa dia terlihat tidak jalan di belakang striker karena dia cocoknya di winger. Makanya dia sering melebar ke kanan kan. Betul. Akhirnya tumpuk sama si Mazraoui sama Ahmad atau sama Ahmad ya kan kayak perannya tuh kedobel akhirnya. Nah, Mazraoui pun juga cocoknya di strateginya Amorim ada di 3 back Ya, belakang. bukan di wingback Bukan ya. di wingback. Karena kita tahu sendiri Keteteran dia. dia cuma bagus di defend doang. Ya. Penyerangannya ngaco. Umpannya juga ngaco. Speednya juga kalah. Iya, itu dia kenapa tetap dipaksa Mazraoui. Sedangkan ada Ahmad di sana. Bruno bisa main, Maino bisa main. Enggak gini loh. Kalau itu aku bilang semua strategi di awal pemasangan pemain itu gua no problem. Mungkin dilihat fitnessnya siapa nih yang paling siap nih, ya kan? Semua itu kan ada bagian tesnya lah, ada bagian sendiri, ya kan? It's okay, nggak apa-apa. Kalau salah di awal kita bisa ngerti. Iya. Tapi setelah lu salah, Antisipasinya apa? Iya, lu harus tahu nih kira-kira gua Paham. berikutnya mesti ngapain nih. Iya. Gak usah nunggu menit keberapa. 60 apa Nah, nggak usah ngapain gitu loh. salah di awal tuh nggak masalah. Lu harus ngerti setelahnya kalau gua salah, gua punya plan B nih. Nah, yang gue lihat dari Amorim itu dia nggak punya plan B, plan C gitu loh. Ya, betul. Itu Ya kan. makanya cu, kenapa lu di babak pertama kita bisa lihat ya, Mazraoui off banget ya. Kenapa nggak diganti langsung gitu loh? Sesko juga, dia udah kelihatan pucat Cuk, Iya, mukanya Cuk. Cuk. Makanya kenapa nggak ambil keputusan cepet gitu ya? Kenapa ya? Gua Sekarang bingung. seksi yang ke minggu lalu pun Bagus. bagus banget. Oke, ya. Oke lah, Makanya. Oke, dia nggak cukup stand out gitu loh. Kenapa dia nggak mainin seksi gitu? lu baru mainin seksi itu menit 80 tadi, 78. 70-an, Hampir 80. hampir 80 betul. Ya dia mau lu suruh apa, Cuk? Gitu loh. It's too late. Dan Stulet Pak, sudah 3-0, Pak. terbukti waktu masuknya seksi banyak peluang ya kita. Nah gue juga bingung, ini beberapa pertandingan sebelum ini kan Casemiro selalu inti kan. Tiba-tiba City out, Oh, ya. Ugarte Ugarte main. main. Kenapa langsung tiba-tiba begitu? Kenapa? Alasannya apa Cuk? Ya mungkin padahal si Casemiro tidak ikut di international break. Iya makanya. Ya kan? Lebih Why? bugar dong. Makanya. Lebih bugar ya. Kenapa Sedangkan nggak Ugarte Casemiro kayak Ya. Bruno-nya di depan gitu loh? Iya gak sih? sedangkan Ugarte kan berjalan Banyak- jauh nih dari banyak- iya. Uruguay nih, ya kan? Banyak pertanyaan sih. Ini benar-benar pertandingan yang banyak pertanyaan sih. Menurutku juga aneh, tiba-tiba Ahmad yang tidak pernah bermain di kiri, Dipaksa. tiba-tiba dipaksa di kiri. Iya. Kan aneh Iya, gitu. makanya. Ahmad itu dari dulu main di kanan. Ya, Dari dulu. Padahal sebenarnya Zirkzee juga bisa main di posisi itu kan? bisa. Ya itu dia. Ya. malah aneh, pressingnya ngaco. Udah gitu di babak pertama City mainin tempo banget kan. Ya. Kita jadi kesulitan gitu.
Ya tapi pinternya Pep juga sih. Maksudnya dia tahu kalau dia mainnya agresif atau apa, MU bisa ngincer counter attack-nya kan. Iya. Jadi dia main Tunggu aja udah. Tunggu aja temponya, Cuk. Bener aja. mainin pelan, santai, Gua- main bola. MU juga bakal salah-salah sendiri. Gue nggak tahu antara dua pokoknya, antara Amorim ini yang Amorim. menganggap remeh City, Enggak mungkin. atau ya memang dia blunder aja. Blunder. Bener-bener kayak ya salah aja. Salah, Gua nggak tahu sih, dia pada Amorim juga tim-timnya tim-tim pilihan dia sendiri ya. Iya. Maksudnya tim-timnya bukan orang bego semua lah, orang pintar semua loh. Kenapa ya dia bisa kasih keputusan kayak gitu ya? Nggak ada yang konfront dia loh gitu maksudnya. Yang lu seharusnya kayak gini lah gitu loh. Ya kita sebagai fans juga bisa nonton gitu loh. Makanya gue juga nggak ngerti, Cuk. Justru sekarang ini menurutku Amorim nggak bisa ada alasan lagi ini toksik atau apa, nggak ada. Pemainnya beberapa udah dikeluarin kok. Yang lu mau keluar rata-rata Semua, keluar Cuk. Rashford, Sancho, Garnacho, Anthony. Anthony, even Malaysia masih tetap. Iya. Tapi buat, tapi kan Malaysia orangnya diem, Iya. nggak pernah aneh-aneh. Dikurung mungkin. Ya udah. Iya, ya, Malaysia kan ini kan udah masuk lagi kan. Masuk Udah lagi, daftarin kan? didaftarin Iya. lagi. Kalau- Saking nggak lakunya gitu loh. Sorry ya, menurut gue gini, Amorim itu kesalahannya sangat amatur sekali. Eh? Sangat amatur Iya, sekali. ya, makanya. Sangat amat Sangat Amatur. amatur amateur. sekali. Jadi ini tak kasih contoh aja ya. Aku kalau hari apa ya kemarin? Ini hari apa sih? Hari Minggu ya. Hari Jumat kemarin aku sempat main biliar nih, jackball. Oke. Biliar jackball itu intinya kita main bertiga atau berempat, gantian pokoknya. Ya, aku dikepung HC4. Oke. Bagus mainnya. Aku HC3 sendiri. Oke. Ini 3 orang lainnya bagus-bagus. Tapi pokoknya gantian pokoknya. Ada satu momen ketika aku dapat bola yang nggak ada lubangnya pokoknya. Di kepalaku tuh apa? Kunci. Coba aja tak bank shot. Bank shot tuh dipecahin semua udah. Pantulin enggak, coba tak pantulin. Tapi bola pantul yang sulit ya, sulit lah pokoknya. Kalau nggak masuk juga tak lihat nggak mungkin habis lah bola kayak gini. Terus Bank shot gagal, habis. habis. Ronde berikutnya kena cekio aku, kena run out. Dia break habis. Itu aku minus berapa? Minus cepet ceng kalau nggak salah. Iya. Di 2 game itu. Taruhan kan? Kecil-kecil lah. Itu yang tak bilang ke sama kayak Amorim. Mungkin dia tuh sudah nggak bisa di tahap coba-coba. Orientasinya harus hasil. Ya makanya. Gak bisa kayak, gimana ya? Kalau Coba. Ahmad tak taruh kiri, yang biasa nggak pernah di kiri, Bruno nggak di kiri, coba nggak usah Casemiro kali ini lawan City. City toh di bawah kita kali ini. Coba Ugarte tak mainin, siapa tahu menang. Nggak bisa kayak gitu. Ya makanya nggak bisa. Amorim lah, tuh udah nggak bisa kayak gitu. Harus lebih teliti ya. Harus benar-benar minim 1 poin. itu. Ya. Target 3 poin, minim 1 poin, nggak At boleh least kalah. nggak kalah. Iya. Jadi sama kayak lu main biliar kan, lu orang jago, lu nggak bisa kasih bola enak. Iya, betul. Habis lu. Habis. Betul. Selesai. Orang bisa main semua kok. Ya lu mentalnya mesti mental kayak tim papan bawah, papan tengah lah. Betul. Ya lu kalau lawan City ya lu harus fokus di defense. Fokus defense. Bener gak? At Lu least gua cuma nggak ngincer boleh- counter attack. Udah gitu aja. Tapi Amorim enggak, dia coba-coba ya kata lu Coba-coba. itu. Iya, Kayaknya dia- coba-coba nih. Iya. Kayak lihat formasi hari ini, kayaknya coba-coba dia. Iya, Mas itu. Roy baru Makanya sembuh langsung taruh wingback. Wingback. wingback Iya, lagi. Lu wingback. bayangin wingback Mas Roy. Itu udah fatal sih menurut gua. Udah. Xiao-nya juga kebetulan lagi off hari ini. Ya biasanya kemarin-main sih oke lah. Oke. Cuman ya Cuman kalau Malaysia, lawannya Haaland ya Haaland ya udah kita off nggak bisa lah. ngomong lah, ya kan? Cuma dia lagi-lagi nggak mengambil keputusan yang cepat. Show off gitu ya ganti Maguire. Ya Maguire gitu ganti dong, Euro. maksudnya lu harus punya antisipasinya lah. Nah, itu. Lu kan punya tim analis nih, ya kan? Lu manfaatin lah Makanya tim Jo, analis lu. analisnya gimana Jo? Tim analisis Jo? Tahu Bento itu siapa ya? Janco, udah. Ya udah pokoknya Jadi mau bagaimanapun ya MU kalah udah gitu Ya. aja. Ini Jadi bahaya, Manchester still blue. 4 match, kita 2 kalah, 1 seri, Satu menang. Ha. Dan kalau kita analisa lagi, menang kita pun itu penalti menit akhir. iya. Iya. Nggak menang meyakinkan juga. Iya. Burnley, Lawan Burnley lagi. Burnley. tim yang baru naik. Iya. Yang tadi digempur habis-habisan sama Lawan Liverpool. 23 shot, 26. 26 ya. 26. Burnley cuma 2. Ya, 3. 3 ya. Itu pun nggak tahu shot yang kayak apa. Banyak. Lu 90 menit main apa, Cok? Gitu loh. Makanya. Sedangkan Burnley lawan kita bisa nyetak 2 gol. Betul. Beberapa kali membahayakan Iya. dan hampir kita kalah juga seharusnya, ya kan? Nas, lu masih beranggapan tengah nggak penting. Lu masih percaya sama Trisula kita. Iya, aku tetap lebih. Loh, gini. Kalau aku jadi pelatih MU pun, aku request ke board pun 3 depan dulu. Aku nggak bilang tengah ini nggak Tahu, usah sama sekali loh ya. tahu, paham. Kasih aku 3 depan dulu. Musim depan baru 3 tengah. tengah. Ha. Enggak, gini loh, aku mau 3-4-3 it's okay.
Tapi tiganya tuh aku nggak suka belakangnya dua-duanya AM sih. Kalau 3-4-3 tuh main kayak Conte yang tiganya Sayap. duanya tuh sayap. Iya. Itu loh paling Itu nggak. bedanya ya. Paling nggak pemain lu tuh nggak out of top position. Amat itu winger. Dia tuh bukan nomor 10. Bemo itu winger. Dia juga bukan nomor 10. Ya. Itu loh yang salah. Itu aja sudah kesalahan yang maksudnya mendasar, Pak. Lu masa nggak bisa lihat potensi pemain lu sih? Ya kan? Masa dia bagus di winger Enggak sih. lu taruh Tapi di kalau 3-4-3 yang lu bilang lu mau 3 depannya winger ya. berarti tengah duanya ini Duanya harus yang DM. Iya. Harus yang nomor 6. Iya. Gitu loh, yang kuat. Iya, tapi secara Komposisi. enggak realita lu nonton. Ya 3-4-3 ya tiganya winger, Pak. Bumo selalu di kanan, Winger karena dia memaksa dirinya di winger. amatnya selalu di kiri juga. Betul, di sayap. karena pemain lu tuh yang dia pengennya di sana gitu loh. Ya, Bahkan makanya. beberapa kali Amat sama Bemo tuh numpuk di kanan. Karena spesialisasinya mereka dari sana. yang terlihat di kiri sih. Kalau kanan memang numpuk ya, karena dua pemain ini punya karakteristik yang sama. Cara Yang mainnya terlihat sama. di kiri. Siapa dari tadi yang pegang bola di Dorgu kiri? doang. Dorgu. doang gitu loh. Kenapa? Karena mungkin instruksi Amorim si Amat yang di kiri awalnya itu tidak boleh harus masuk ke dalam. Makanya Dorgu yang maju mundur. Maju mundur terus ya. Ya, pokoknya intinya kalau menurut gua ya Tetap cocok 4 back lah. tetap cocok 4 back, 4-3-3 lah. Itu udah paling cocok udah buat Udah MU paling ya. pas tuh dengan komposisi pemain yang ada Dari sekarang tuh zaman 4-3-3. dulu, dari zaman Ferguson. Iya, nggak pernah kita main nggak tiga. pernah Nggak pernah aneh-aneh, tiga Cuk. back, Udah Rinus nggak usah Michel, aneh-aneh. ya, Rinus Michel itu profesornya total football. Sebelum Johan Cruyff-nya di Barcelona itu Rinus Michel. Iya. Van Basten, Gullit itu Rinus Michel. Rinus Michel. 4-3-3 dia. 4-3-3. Makanya. Udah paling Itu dia solid. udah profesor ya. Dia udah mikir ini 4-2, 4-5-1, 4-3. Terus sekarang MU 4-3-3 dia. kalau 4-3-3 nih formasi sekarang. Ya. Siapa aja? Paling gampang lah. Ya udah Gampang tangannya Delik Yoro, kirinya Dorgu, kanannya terserah mau Dalot mau Mas Roy. Aman. Karena Ya, dia beres. fokusnya defend. Iya. Sesekali maju lah kalau Iya, ada kesempatan. betul, Bener nggak? Betul. Tiganya. Casemiro, Ugarte, Bruno. Ya. Udah. Udah. Solid banget tuh. Iya. Yang satu winning the ball, lu passing Bruno atau Casemiro yang bisa umpan ke depan. Iya. 3 depannya. Umpan Udah. ke depan siapa aja? Ada si Gumo. Bomo, ada Ah. Kyuna, ada Ada Sesko misalnya. Sesko. Ya. Udah. kelar kan? Beres. Simple, bro. Simple makanya. Emang simple. Ya rumit. Lapangan sendiri, anjing. Makanya udah out. Udah. Amorim tuh out. Ganti siapa? Luis Enrique, Thomas Frank. Udah, itu aja udah. Itu kesimpulannya. Enrique bisa sih seharusnya. Kalau dia sudah memenangkan semuanya di PSG ya. Ya. PSG dan Barcelona toh? Ya, Iya, Barcelona makanya. udah menang semua. PSG tantangan berikutnya MU sih gua bilang. Gimana aja? Udah. Tantangan berikutnya MU udah. Ini lagi telepon nih, lagi teman-temanan nih berdua. Udah tantangan Lu berikutnya. bisa udah. nggak? Gua tanya. Lu mau nggak? Kita deal dulu dah di luar. Ini ambil contoh simpel aja ya. Thomas Tuchel ya. Thomas Tuchel itu kan selalu bermain 3 back di Chelsea ya. Sering main 3 back kan, Tuchel. Bisa 3-4-3 ya. Ya, sering ya. Di Inggris main 4 back, Pak. 4 back, iya. 4 back di Inggris. Adaptable, Pak. Karena pemain lu di Inggris tuh semua rata-rata klub di Liga Inggris bermain 4 back. Betul. Udah, Dia main 4 sesimpel back itu. loh di Inggris. Lah, habisin Serbia main 5-0 atau 4-0 kalau lupa. Main 4 back. Ya Tuchel makanya. selama menangani timnas Inggris 0 kebobolan. Simple, dia cuma lihat pemainnya. Iya. Pemainnya siapa ini? Salah Cocoknya di sini. oke, cocoknya oke gitu. Ada pasti Iya, kan? mainnya gini nih berarti. Ya Sama udah. kayak Pep lah. Pep itu juga nggak melulu main 4 back. Ada kalanya dia main 3 back. 3-2-4-1. Iya. Siapa yang nemuin 3-2-4-1? Kita ini tidak benar-benar kayak against 3-4-3. Iya. Tapi ya lu lihat lah. Iya, masa setiap tim Betul. yang lu lawan 3-4-3. Betul. Dari musim lalu loh. Gila. Dari musim lalu loh. Contoh ya, menurutku ketika kita lawan tim yang punya 2 striker tinggi. Boleh lu main 3-4-3. Ya. Boleh lu main 3 back tengah. Tiga Boleh ini kuat. fokus jaga Tiganya dua ini, fokus Pak. jaga 2 ini. Nah, udah. Tapi Kalah orang kan. kalau lu main kayak tadi lawan City, strikernya cuma 1 Haaland. Lainnya melebar semua. Lu ngapain Kalah. naruh 3 orang di situ? Udah kalah jumlah. Iya. Winger dia sangat enak, Cok. Iya. Iya kan? Tahu kan maksud gua? Tahu makanya udah. Masa gitu nggak Berarti bisa? kesimpulannya bahas salah siapa? Amorim dong. Harus fair ya. Aku nggak against Amorim Ya. banget. No, Cuman no. di hari ini Hari ini memang dia pure Lu Amorim. harus adaptable lah. Adaptable. Masa nggak tahu. Iya itu betul. Masa setiap tim lu lawan 3-4-3 semua. Iya makanya, Cuk. kan ya gampang Iya. ketebak dong. Kan lawan lu kan pasti ngerti. Only one way. One way. Only one way. Oke. Oke, goblok. Ya itu jadi senjata makan tuan sendiri Senjata kan. makan, betul. Ya udah. Itu ya guys. Jadi gua kurang lebih gitu ya, Dan guys. gaya mainnya kita juga monoton kan. Iya. Dari kapan lalu, dari musim lalu yang menyebabkan kita terjebak mungkin ya ini gitu loh. Maksudnya lo harus evaluasi dong.
setelah lu terjebak di posisi 15, Iya. lu punya tim kan? Iya. Lu analis dong sama Analis, mereka. iya. Apa nih yang membuat kita sejeblok ini gitu loh. Nggak Jangan mungkin. sampai musim depan terulang. Nggak. Terulang loh. Masanya nggak mungkin nggak ada yang menyarankan sih kayak. Masa sih nggak ada yang menyarankan? Sekepala batu itu berarti. Ya makanya udah. Iya kan? Itu aja udah. Gua soalnya di logik gua nggak bisa menerima statement Amorim yang nggak masalah, lu main 3 back, 4 back nggak masalah. Aku nggak bisa terima, karena Iya. kalau lu main 3 back, ya jelas formasi menyerang lu kurang 1 orang. Iya. Iya itu dia. Makanya. Back lu maju pun, lu main Maguire yang depan, Iya, main iya. bola mula, main bola mula. Iya makanya nggak Ya jelas. kurang apa ya, kayak mobil itu kurang horsepower lah. Iya. Mending mana lu majuin Maguire atau lu tumpuk pemain yang benar-benar punya kemampuan shoot dari luar. Makanya penalti. itu dia. Kan secara kita main probabilitas saja ya, kan lebih tinggi. Betul. Itu gitu. Udah ya. Udah guys, Tahu kan intinya, guys? intinya kalah 3-0. Tanpa Amorim Intinya- out. Intinya tim ini ngentot dan Amorim hari out. ini Manchester is blue. Kalau tahu-tahu ya Amorim out. Amorim out ya. Out. Bos statement itu. Bodoh amat. Emang gue pikir. Amorim out. Sumpah amat. Itu aja guys, we bonded with Manchester always right. Thank you semua udah Bye. nonton, udah subscribe, udah nyawer. Thank you, Bye-bye. guys. Sawerannya.